Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurlulusna dengan NIM 23040210063, kelas PGMI 2C. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Islam Indonesia yang telah diberi judul Dakwah Sunan Gunung Jati. Yuk langsung saja ke video materinya. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah lahir sekitar 1450 Masehi di Kairo, Mesir. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin, seorang dari Mesir keturunan ke-17 Rasulullah SAW. Bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati. Menurut kitab Purwaka Carubanagari, di Mekah Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajmuddin Al-Kubri selama 2 tahun. Selain di Mekah, beliau juga belajar di Baghdad, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Gujarat. Beberapa saat di Gujarat, kemudian Syekh Syarif Hidayatullah singgah di Pasai, dan sebelum sampai di Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah singgah di Banten, yang sebagian besar masyarakatnya telah memeluk Islam. Sunan Ampel ternyata telah mengislamkan daerah ini. Di sini, Syarif Hidayatullah menyadari tugas para wali menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing, dan Syarif Hidayatullah mendapat tempat di Cirebon. Metode dakwah. 1. Metode Mau'izatul Hasanah wa Mujahadah Bilatihiyah Ahsan. Dasar metode ini merujuk pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 2. Metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Dengan tata cara yang amat bijaksana, masyarakat awam itu mereka hadapi secara massal, kadang terlihat sensasional, bahkan ganjil dan unik, sehingga menarik perhatian umum. 3. Metode Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat, agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Metode ini diperhatikan setiap jenjang tingkat bakat, materi, dan kurikulumnya. Tradisi ini masih tetap dipraktekkan di lingkungan pesantren. 4. Metode pembentukan dan penanaman kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Tempat yang dituju ialah daerah yang sama sekali kosong dan belum terpengaruh Islam. 5. Metode kerjasama. Dalam hal ini diadakan pembagian tugas masing-masing para wali dalam mengislamkan masyarakat tanah Jawa. Misalnya Sunan Gunung Jati bertugas menciptakan doa mantra untuk pengobatan lahir. 6. Metode musyawarah. Para wali sering berjumpa dan bermusyawarah membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan. Sarana dakwah yang digunakan Sunan Gunung Jati. 1. Menggunakan media gamelan sekaten. 2. Menggunakan konsep petatah petiti, yaitu konsep yang ditekankan kepada akhlak dan akidah. Konsep tersebut lebih menekankan ajaran Islam yang didasarkan pada bentuk perkataan, kiasan yang memiliki makna ajaran dan pandangan hidup, nasihat, teguran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan jalur politik, perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diperkirakan meninggal pada pertengahan abad 15 sekitar tahun 1568 Masehi. Beliau dimakamkan di sebuah bukit daerah Cirebon. Makam beliau berada di kompleks pemakaman seluas 4 hektar. Makam beliau selalu ramai dikunjungi oleh para perziarah. Mereka berdatangan dari berbagai daerah seperti wilayah Cirebon, Jawa Barat, dan masyarakat daerah Jawa yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat
bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.